Laut Selatan bukan sekadar tempat wisata, itu adalah tempat yang sejak dulu dihormati, ditakuti, dan dijaga dengan aturan tak tertulis. Kata orang tua zaman dulu, jangan sekali-kali datang ke sana hanya untuk bermain-main. Karena jika kamu mendengar suara gamelan dari arah laut tengah malam, itu tandanya dunia mereka sedang terbuka. Dan siapapun yang melihat tidak akan kembali sama. Ardi, mahasiswa semester 5 dari Jogja, adalah tipe orang yang gak terlalu percaya mitos. Baginya, semua yang tidak bisa dijelaskan pasti ada penjelasan ilmiahnya. Bersama 3 sahabatnya, Raka, Dimas, dan Joni, mereka memutuskan untuk berkemah di sebuah pantai terpencil di pesisir selatan Jawa. Pantai itu tidak punya nama, tidak ada papan petunjuk, cuma jalan setapak kecil melewati kebun dan hutan pandan laut. Warga lokal menyebutnya Pantai Segoro Peteng, artinya laut yang gelap. Konon katanya tempat itu sering dipakai untuk sesajen, dan kadang ada suara gamelan terdengar dari tengah laut. Tapi Ardi dan teman-teman tertawa saja. Mereka bilang, paling suara angin sama ombak, nggak usah lebay. Mereka sampai menjelang sore, pasir putih, suara ombak, dan langit oranye. Senja membuat suasana terasa sempurna. Mereka membangun tenda, menyalakan api unggun, dan mulai memasak mie instan. Obrolan mereka ringan, penuh tawa, bercanda soal mitos Laut Selatan yang menurut mereka cuma cerita kuno. Sekitar jam 9 malam, Joni sempat nyeletuk. Ayo tantangan, siapa yang berani jalan ke bibir pantai, terus teriak. Kanjeng Ratu Kidul, ayo keluar. Dimas langsung melempar sesame ke arah Joni. Jangan goblok ah, jangan manggil-manggil nama gitu. Joni cuma tertawa, tapi malam itu semua tawa mereka berubah jadi ketakutan. Angin tiba-tiba berhenti, ombak jadi pelan, terlalu pelan, dan dari arah laut mulai terdengar suara aneh, pelan tapi sangat jelas, suara gamelan. Iringan lembut seperti untuk tarian klasik Jawa. Kendang, saron, gong pelan, berirama lambat dan sakral. Mereka berempat saling menatap. Joni yang paling berani pun tidak lagi tertawa. Suara itu makin keras, makin dekat. Padahal di depan mereka hanya laut gelap dan hamparan ombak. Tak ada lampu, tak ada manusia lain. Dimas berdiri dan menyenter ke arah laut. Gelombang berkilau di tepa cahaya. Dan saat mereka memperhatikan, ada sesuatu yang mengambang atau menari. Bayangan putih bergerak perlahan seperti menari di atas air. Jumlahnya tidak hanya satu, tapi banyak, seperti sebuah rombongan penari. Dan di tengah-tengah mereka, satu sosok lebih besar, bajunya hijau berkilau, rambutnya panjang menjuntai, wajahnya tidak terlihat. Tiba-tiba semua suara terhenti, dan angin kencang menghantam dari arah laut. Tenda mereka berguncang keras, api unggun padam. Mereka langsung berlari masuk ke tenda. Mereka tiarap, saling merapat, hanya bisa berdoa. Tapi dari luar, suara langkah kaki terdengar, tertib seperti barisan. Ada suara kain terseret di pasir, gemperincing telang kaki, dan suara napas berat. Lalu suara perempuan tertawa, pelan, menggema, mendekat. Hihihi, dekat, tepat di luar tenda. Bayangan sosok besar tampak dari balik kain tenda, berdiri tanpa gerak. Tiba-tiba, kain tenda tertarik sedikit, dan satu jari panjang dan pucat masuk dari celahnya. Ardi langsung menutupnya dengan tangan gemetar. Semuanya memejamkan mata, tak
tak ada suara, tak ada gerakan. Sampai akhirnya mereka pingsan satu persatu. Mereka terbangun saat matahari sudah tinggi. Tak ada angin, tak ada suara gamelan. Tapi tenda mereka berubah posisi. Berjarak beberapa meter dari tempat awal, dan pasir di sekitar dipenuhi jejak kaki kecil dan telanjang. Lebih aneh lagi, tali tenda bagian belakang terikat ulang, membentuk pola aneh seperti aksara kuno Jawa. Tapi, satu hal yang paling membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bunga melati berserakan di sekitar mereka, masih segar, seolah baru diletakkan pagi itu. Mereka meninggalkan pantai itu tanpa berkata sepatah kata pun. Sejak hari itu, tak satu pun dari mereka berani mendekati pantai di malam hari. Johnny yang dulu paling berani, sekarang menolak kalau diajak ke laut. Karena satu hal yang mereka semua percaya sekarang, suara gamelan dari arah laut bukan halusinasi. Itu adalah panggilan dari sesuatu atau seseorang yang hidup di antara ombak dan angin malam. Dan kalau kamu suatu saat berkemah di pesisir selatan, laut tengah malam terdengar gamelan sayup dari arah laut. Jangan lihat, jangan dekati, jangan dengarkan, kecuali kamu siap untuk tidak kembali. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di setiap mitos selalu ada kebenaran yang bersembunyi, menunggu untuk ditemukan.